Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Salam, selamat jumpa kembali bersama saya di dalam Saat Teduh pada pagi hari ini, hari Rabu 28 Oktober 2020. Sebagaimana biasa saudara-saudara, saya senantiasa berharap kita semua tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan, diberikan kondisi kesehatan yang baik, dan ketika kita pun menghadapi sebuah pergumulan kita tetap dikuatkan. Dan karena itu saudara-saudara, teruslah mengandalkan Tuhan, teruslah belajar tentang apa yang Tuhan rindukan dalam hidup saudara. Dan karena itu sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari saudara-saudara saya mengundang kita bersama-sama mohon topangannya di dalam doa. Kita berdoa. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami yang baik, Allah yang senantiasa peduli kepada kami, yang tetap memberikan hari-hari baru kepada kami dan tetap menjaga kami dari berbagai persoalan hidup. Dan karena itu, pagi ini kami syukuri segala kebaikan-Mu, dan biarlah segala apa yang Tuhan buat bagi kami ini mengingatkan kami semua untuk selalu mau menaikkan puji syukur dan mencari hadirat-Mu teristimewa, mau belajar dari firman-Mu, agar perjalanan hidup kami senantiasa diwarnai segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah Tuhan, berkatilah kami semua, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, dan karena itu tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, biarlah firman-Mu didapat kami pahami dengan baik. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dalam kitab Ulangan 26 pada ayat yang ke-16 hingga 19. Kita perjanjian lama Ulangan 26 ayat 16 sampai 19 di bawah judul kata penutup mengenai pemberitahuan hukum Taurat. Demikianlah sabda firman-Nya. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya, dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca serta merenungkan firman-Nya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari seluruh perikop pembacaan ini kita diarahkan oleh satu tema, kesayangan. Sekali lagi tema kita, kesayangan.
Ibu bapak, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita tahu saudara-saudara bahwa siapapun kita itu, kita ingin disayangi dan mendapatkan perhatian dari orang-orang yang kita jumpai. Entah itu ibu kita, ayah kita, kakak kita, adik kita, dan semua orang. Betapa kita merindukan kalau boleh kita menjadi orang yang disayangi oleh orang-orang itu. Tetapi menjadi persoalan saudara-saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa disayangi oleh orang-orang yang saya sebutkan tadi itu. Tentu ada hal yang harus kita buat. Salah satu saudara-saudara yang bisa kita katakan menjadi sebuah tuntutan supaya saudara dan saya disayangi oleh orang-orang yang kita jumpai, orang-orang terdekat kita itu adalah ketika kita mau hidup seperti apa yang dirindukan oleh orang lain. Entah itu orang tua kita, entah itu saudara kita, entah itu siapapun yang ada kita jumpai di dalam hidup ini. Nah, persoalannya saudara-saudara, kalau kita mau hidup mendapatkan kebaikan dari semua orang-orang itu, maka syaratnya juga itu tidak lain adalah kita diminta untuk sungguh-sungguh mengedepankan sebuah kondisi yang dikatakan sebagai sosok yang taat, setia, dan juga dengar-dengaran kepada siapapun. Karena itulah modal untuk mendapatkan bagaimana saudara dan saya bisa disayangi oleh orang-orang lain itu. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini saudara-saudara kita melihat bagaimana ungkapan Tuhan kepada bangsa Israel itu sendiri. Bukankah kita tahu bahwa umat Israel itu adalah umat yang betul-betul mendapatkan sebuah kasih sayang Tuhan yang sungguh luar biasa dibanding bangsa-bangsa lain. Ia menjadi bangsa yang sangat disayangi oleh Tuhan dan ia mendapatkan sebuah janji-janji dari penyertaan Tuhan. Tentu saudara-saudara, apa yang mau dikatakan Tuhan ini tidak lain saudara-saudara supaya umat Tuhan itu sungguh-sungguh setia kepada Tuhan dan tidak tergantung cuaca ketika ia mau menjadi sosok yang disayangi oleh Tuhan. Artinya ketika hati kita mendung, kita tidak lagi bersemangat, atau ketika hati kita cerah, kita menggebu-gebu memuliakan Tuhan. Kondisi itu tidak seperti itu yang diharapkan oleh Tuhan. Tapi yang mau dikatakan Tuhan kepada kita lewat ungkapan ini bahwa umat Israel itu adalah umat yang sangat disayangi oleh Tuhan. Oleh karena ada beberapa hal yang Tuhan ingin supaya bangsa itu tahu. Karena pertama bahwa mereka itu adalah umat yang memang dipilih secara khusus oleh Allah sendiri sebagai umat pilihan itu sendiri. Yang kedua adalah Tuhan mempercaya kepada umat itu agar umat itu sungguh-sungguh mampu melakukan segala tuntutan perintah Allah itu di dalam hidup mereka. Tentu saudara-saudara, apa yang Tuhan harapkan tidak lain karena ketika mereka taat dan ketika mereka setia mendengar, melakukan segala perintah Tuhan, maka bukan hanya disayangi oleh Tuhan, tapi Tuhan mewujudkan bentuk sayangnya itu dengan melimpahkan janji-janji sesuai apa yang ia janjikan dalam bentuk berkat dan penyertaannya kepada umat itu. Oleh karena itu saudara-saudara, tentu umat itu diminta supaya betul-betul berada dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kita diingatkan saudara-saudara bahwa ketaatan kita kepada Tuhan itu, ketahuilah, itu adalah merupakan sebuah hal yang harus kita jadikan sebagai, katakanlah, keteladanan di dalam hidup kita. Karena ketika saudara dan saya taat dan setia, maka itulah bentuk dari karakter ilahi yang ada pada kita semua. Oleh karena itulah saudara-saudara, di dalam hidup kita ini, kita sungguh diingatkan oleh Tuhan. Kalau kita mau menjadi umat kesayangan Tuhan, maka
jangan hanya percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan, tetapi sungguh-sungguh taat dan setia kepada Dia, sebab hanya orang yang setia dan melakukan segala perintah Tuhan itulah yang akan mendapatkan prioritas sebagai umat kesayangan Tuhan. Dan karena itu Tuhan memperhadapkan kepada saudara dan saya, memberi kepercayaan kepada saudara dan saya agar kita memiliki tanggung jawab untuk melakukan segala perkara-perkara yang taat dan setia untuk mewujudkan bahwa kita benar mengasihi Tuhan. Dan percayalah, ketika saudara melakukannya dengan tekun dan taat, maka saudara dan saya pasti disebut sebagai umat kesayangannya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari saudara-saudaraku kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 389 ayat 1-3. Besarlah kasih Bapa-Ku. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah ini. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sungguh Tuhan memberikan pencerahan kepada kami semua. Betapa besar kasih sayang-Mu kepada kami. Sehingga Engkau telah menopang umat-Mu bangsa Israel dari awal sampai seluruh perjalanan hidupnya. Yang juga berlaku di dalam kehidupan kami sebagai umat tebusan-Mu di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kami. Kami percaya bahwa sekalipun ada tekanan, ada pergumulan, ada tantangan yang kami temui dan hadapi di dalam hidup ini, tapi itu bukan menjadi penghalang untuk merasakan dan meyakini bahwa Engkau adalah Allah kami yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kasih sayang-Mu kepada umat Israel dan kasih sayang-Mu yang Engkau wujud nyatakan di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan itu, inilah yang senantiasa kami syukuri. Kami percaya bahwa ketika kami mengedepankan ketaatan, kesetiaan kami kepada Tuhan, maka di sanalah Tuhan akan memberkati kami, menolong kami, mewujudkan janji-janji-Mu di dalam hidup kami. Berkati rumah tangga kami semua, berkati pribadi kami semua, berkati semua aktivitas kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap memberkati, bahkan pelayanan-pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Ya Bapa dalam sorga, kami selalu rindu Tuhan memberikan kekuatan kesehatan yang prima, jangan menjauhkan kami dari semua mara bahaya, gangguan, dan penyakit teristimewa Tuhan. Bahaya corona, penyakit, wabah corona ini yang terus masih menghantui kehidupan manusia. Dan karena itu kami tetap percayakan hidup kami bahwa Tuhanlah yang menjadi penopang hidup kami hari lepas hari.
Ampuni salah dosa kami Tuhan, dengar doa ini, karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai jumpa lagi dan selamat melanjutkan aktivitasmu saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara sekalian.